Polisi masih menyelidiki penyebab kematian ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di Depok, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga mendalami motif yang menyebabkan kematian keduanya. Ya, dalam program sedang viral, psikolog forensik Reza Indragiri mengungkapkan sejumlah metode yang bisa digunakan untuk mengetahui penyebab dan motif kematian kedua korban. Karena ada lebih dari satu jenazah di TKP, maka pihak kepolisian harus bisa memastikan si A meninggal karena apa, si B meninggal karena apa. Bisa serta-merta dipukul rata, pasti mereka semua meninggal karena faktor yang sama, yaitu bunuh diri. Menurut saya tidak bisa langsung disimpulkan seperti itu. Oh, jadi karena adanya dua korban ini sendiri, Pak, jadi memang harus dibedakan dulu ya si A meninggal karena apa, si B karena apa, tidak bisa disamaratakan bahwa keduanya dianggap bunuh diri, seperti itu. Tidak bisa seperti itu ya, Pak Reza ya? Baik, Contoh nah gini, kemudian, anggaplah gimana? ada satu orang yang meninggal karena menenggak zat kimia yang berbahaya. Mm-mm. Kita anggap itu bunuh diri. Tapi sekarang kita bayangkan bahwa orang tersebut meminum zat kimia berbahaya itu setelah dikondisikan oleh pihak lain, diperintah lain, atau dipersuasi, dibujuk orang lain. Nah, pengkondisian macam ini justru membuka kemungkinan bahwa jangan-jangan ini bukan merupakan bunuh diri, tapi juga ada pembunuhan. Tetap sisi satu persatu. Masing-masing jenazah penyebab kematian secara definitif apa. Kemudian Pak Reza, ini kan polisi kesulitan begitu ya untuk melihat adanya bekas luka begitu atau yang lain lah karena kondisi korban ini yang bisa kita katakan sudah menjadi kerangka begitu. Nah, apa kemudian yang bisa dilakukan kalau secara forensik? Memeriksa kondisi fisik para korban, sebutlah korban, itu tugas atau domain kerjanya para kolega bidang kedokteran forensik. Sementara psikologi forensik sendiri bisa berkontribusi lewat sebuah metode yang diistilahkan sebagai otopsi psikologis. Otopsi psikologis diterapkan ketika otoritas penegakan hukum tidak cukup teryakinkan tentang apa sesungguhnya menyebabkan seseorang meninggal dunia, spesifik meninggal akibat diduga bunuh diri. Nah, otopsi psikologis itu diselenggarakan lewat dua jalan. Pertama, dengan memeriksa dokumen, memeriksa berkas-berkas yang dimiliki oleh keluarga korban. Misalnya rekam medis mereka, riwayat pembayaran utang piutang, kemudian seberapa mereka rutin membayar listrik, kemudian apakah iuran BPJS mereka punya. Nah, dokumen-dokumen atau berkas semacam itu akan memberikan gambaran tentang kira-kira para korban ini memiliki masalah seperti apa, termasuk kemungkinan adanya penyakit-penyakit yang mereka ada. Jalan yang kedua adalah dengan menanyai orang-orang yang signifikan. Dalam pengertian mewawancarai orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan atau informasi tentang korban tersebut. Mungkin keluarga, mungkin pasangan, mungkin tetangga, atau siapapun, termasuk dokter pribadi barangkali, yang lagi dianggap mengakui atau informasi yang akan bisa membantu otoritas penegakan hukum menyimpulkan kira-kira kedua korban meninggal karena apa. Nah, jalan berupa otopsi psikologis semacam itulah yang bisa dilakukan oleh bidang psikologi forensik membantu kepolisian. Ya, itu tadi potongan dialog kami bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Dialog lengkapnya bisa disaksikan di channel YouTube Liputan 6 SCTV.